Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Manap, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 dalam jabatan 2025 LPTK Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya dengan nomor NIM 0621 0825 086. Saya mengajar di SMP Al Mustafa, Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 7 SMP Al Mustafa dengan materi peradaban Islam Daulah Dinasti Umayyah di Damaskus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya akan bertanya kepada teman-teman siswa kelas 7 SMP Al Mustafa. Kepadanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan pembacaan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Malika ya Arhamar Rahimin. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Muhammad Abdullah karena sudah bersedia memimpin doa pada pelajaran hari ini. Semoga dengan pembacaan doa kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, saya pastikan dulu saya akan absen apabila hadir, apabila ada yang tidak masuk, bilang absen atau sakit. Baik, saya absen. Ahmad Zainul Helmi hadir. Abdul Wafat hadir. Aufal Maroh. Baik teman-teman siswa kelas 7 SMP Al Mustafa, pada pertemuan sebelumnya masih ingat kan kita menjelaskan tentang materi peradaban Islam Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Baik, saya mau bertanya kepada kalian. Masa kepemimpinan dinasti Umayyah ini mengganti atau melanjutkan masa kepemimpinannya siapa? Melanjutkan masa kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin. Baik, saya mau bertanya,
kepada salah satu siswa di sini. Coba saya mau tanya kepada Sulaiman. Khulafa ar-Rasyidin itu siapa saja? Ada 4. Khulafa ar-Rasyidin ada 4. Siapa? Yang pertama? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua? Utsman. Siapa? Utsman. Utsman. Terus? Umar. Omar. Ali. Kemudian Sayyidina Ali. Ini menurut teman-teman benar apa kebalik? Kebalik. Kurang tepat ya? Ya. Ada yang mau melanjutkan, menjelaskan? Coba saya minta Fatur Rahman. Khulafa ar-Rasyidin itu kan ada berapa? Ada 4 ya? Ada 4. Terus yang pertama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar apa Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Terus Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Jawabannya sama-sama benar antara Sulaiman sama Fatur Rahman, hanya saja tadi kebalik. Khulafa ar-Rasyidin ini tetap 4 seperti itu. Saya tanya kembali, dijawab secara bersama, kepemimpinan Daulah Bani Umayyah atau dinasti Umayyah ini memimpin atau melanjutkan setelah masa kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin. Baik, saya mau minta kepada salah satu siswa. Kemarin kita akan sedikit sudah membahas tentang sejarah kenapa dinasti Umayyah ini bisa memimpin Islam. Saya minta silakan Muhammad Farhan untuk menjelaskan sejarah singkat sejarah singkat kenapa dinasti Umayyah itu bisa memimpin peradaban Islam. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain disimak ya, Jadi fokus saya ya. akan menjelaskan tentang sejarah dinasti kepemimpinan Sayyidina Umayyah di Damaskus. Pada kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin Sayyidina Utsman bin Affan wafat, itu Sayyidina Ali ditunjuk sebagai penerusnya. Pada Sayyidina Ali ketika menjabat Khulafa ar-Rasyidin, itu banyak perselisihan dari kalangan umat Islam yang diantaranya bisa menyebabkan perang sipil. Ya. Salah satu sebabnya itu tuntutan Sayyidina Muawiyah terhadap Sayyidina Ali. Tuntutan kepada Sayyidina Ali ya. Tuntutannya berupa apa? Yaitu berupa supaya mengadili para pembunuh-pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Tetapi tuntutan Sayyidina Muawiyah tidak direspon dengan baik oleh Sayyidina Ali. Kemudian terjadilah perang sipil sehingga menimbulkan banyak korban. Cukup. Ya, terima kasih kepada Muhammad Farhan. Selanjutnya saya mau tanya di sebelah sini. Nasrillah. Saya mau tanya kepada Nasrillah. Perang Siffin itu terjadi perselisihan 2 sahabat. Kira-kira antara sahabat siapa? Perselisihan sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Ya, perselisihan antara sahabat Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Dengan sahabat Muawiyah. Ya, nggak apa-apa ya. Ini gugup tidak masalah. Ujung-ujungnya kita bisa mental kita akan menjadi biasa. Yang penting kita terus belajar. Jangan patah semangat. Kita harus belajar. Banyak setelah kita belajar materi ini, nantinya kita itu akan sadar bahwasanya satu tentang pentingnya sebuah ilmu. Dan yang kedua, kita dengan adanya pembelajaran kali ini, kita tentang Islam itu kita tidak hanya tahu masa bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, kemudian dilanjutkan Khulafa ar-Rasyidin. Ternyata setelah Khulafa ar-Rasyidin sehingga tersampaikan kepada kita, Islam itu tersampaikan kepada kita, di situ ada kelanjutannya. Siapakah yang melanjutkan? Yang melanjutkan adalah dinasti Umayyah yang akan kita lanjutkan. Kemarin kita membahas tentang sejarah, kemudian kita melanjutkan materi selanjutnya. Seperti itu. Dipahami ya? Namun sebelum saya melanjutkan, agar saya meyakinkan
bahwa sampian materi sebelumnya itu paham, atau saya yakin bahwa sampean itu materi sebelumnya itu ditangkap dengan baik, saya akan memberikan asesmen awal. Ini berupa soal berjumlah 5. Silahkan kalian isi, ya, diisi. Yang diantaranya soal yang pertama itu adalah tentang sejarah awal peradaban Islam. Kemudian siapakah yang berselisih sehingga terjadi perang sipil? Silakan ya, satu-satu. Silakan diisi, ditulis. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Tulis. Tulis ya. Ditulis ya, dijawab menurut pengetahuan kalian. Diingat-ingat apa materinya kemarin sesuai soal. Itu kan tentang tadi sudah kita ada sesi tanya jawab. Kita ada sesi tanya jawab. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah semua ini? Baik, saya akan ambil. Ya. Oh ya, bagus. Oh ya. Baik. Ya, bagus. Bagus. Ya. Ya. Silakan. Nah, sudah ya? Baik, karena asesmen awal sudah selesai, sekarang saya akan menjelaskan materi pada kali ini. Sedikit menjelaskan materi pada kali ini. Saya minta waktunya kepada kalian untuk fokus mendengarkan, dan apabila tidak dipahami, silakan bisa ditanyakan. Baik, bisa melihat ke layar ya. Baik, saya akan membaca tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang dinasti Umayyah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri peradaban Islam di Damaskus. Yang ketiga, peserta didik mengenal tokoh-tokoh penting dan pencapaiannya. Dan yang keempat,
peserta didik meneladani nilai-nilai positif dari masa tersebut. Seperti itu. Jadi nanti kita akan bisa meneladani nilai-nilai positif para pemimpin, para khalifah-khalifah dinasti Umayyah. Bayangkan saja, semua karakter kepemimpinan dinasti Umayyah itu semuanya tidak sama. Ada yang pemberani, ada yang tegas, ada yang penghafal Al-Quran. Walaupun pemimpin, hafalannya bagus. Ada yang pandai membaca Al-Quran. Ya, baik, kita mulai. Sejarah singkat kembali, untuk mengingat saya jelaskan kembali sejarah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, Islam masuk ke dalam masa kepemerintahan baru, yakni Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Yang dipimpin oleh siapa? Yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Seperti itu ya. Ini awal mula tadi sama teman kan sudah dijelaskan. Kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi pemimpin pertama sekaligus pendiri dinasti Umayyah? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan itu menentang kepada Sayyidina Ali, yang pada saat itu Sayyidina Ali menjadi pemimpin atau menjadi khalifah. Menuntut dalam hal apa? Menuntut tentang keadilan kematian atau terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Akan tetapi sama Sayyidina Ali tidak direspon. Sehingga dengan alasan demikian, dengan alasan keadilan, Muawiyah itu menentang kepada Sayyidina Ali, sehingga antara kubu Muawiyah dengan kubu Sayyidina Ali terjadi peperangan yang disebut dengan yang namanya perang Siffin. Ini khalifah-khalifah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Khalifah Daulah Bani Umayyah di Damaskus itu ada sekitar 14 khalifah. Ya, ini mengganti dari masa ke masa. Dinasti Umayyah atau Daulah dinasti Umayyah yang sebanyak 14 khalifah itu memimpin Islam itu berlangsung sekitar atau selama 90 tahun. Hampir 1 abad ya. Memimpin Islam 90 tahun. Kurang 10 tahun lagi, 1 abad. Mulai dari kapan dinasti Umayyah itu memimpin? Mulai dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Berarti kita masih belum lahir. Kita lahir di tahun 2000-an. Ini masih belum tahun 1000 ini. Masih tahun 661 sampai 750 Masehi. Jangankan kita, kakek kita itu belum lahir. Seperti itu. Ini daftar-daftarnya. Siapa saja 14 khalifah yang berhasil memimpin Daulah Bani Umayyah itu selama 90 tahun. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau itu merupakan pendirinya atau pencetusnya adanya dinasti Umayyah. Kemudian itu Muawiyah bin Abi Sufyan itu memimpin tahun 41 sampai tahun 60. Berarti berapa tahun? Sekitar berapa? Dari 41 sampai 60 sekitar berapa tahun? Ayo, 41 dihitung. 41 sampai 60. 41, 42, 19 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah dari tahun 60 sampai tahun 64 Hijriah. Kemudian dinasti Umayyah ini dilanjutkan kembali sama siapa? Sama Marwah bin Al-Hakam. Yang mana Marwah bin Al-Hakam ini terkenalnya atau masyhur sangat bijaksana. Ini perlu kita apresiasi atau perlu kita contoh. Marwan bin Al-Hakam ini pemimpin yang terkenal bijaksana.
Kemudian pemberani juga pandai membaca Al-Quran. Jadi walaupun pemimpin kita itu enggak egois. Kita itu juga harus bijaksana dan juga bisa pandai membaca Al-Quran. Kalau yang Muawiyah bin Yazid ini orangnya berwatak lemah lembut, tidak mudah emosi. Silakan sampai Ini mampu menjelaskan latar belakang dinasti Umayyah, mulai dari sejarahnya, sejarah berdirinya kepemimpinan Bani Umayyah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri peradaban Islam di Damaskus. Yang ketiga, peserta didik mampu mengenal tokoh-tokoh penting dan pencapaiannya pada masa daulah Bani Umayyah di Damaskus. Yang keempat, peserta didik meneladani nilai-nilai positif dari masa tersebut. Sejarah daulah Bani Umayyah. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat,